Selamat pagi teman-teman sekalian, apa kabar? Selamat datang bergabung kembali di dalam program Body Burn 45 dengan judul cara sederhana untuk bisa menurunkan lingkar pinggang dan berat badan Anda. Mungkin Anda adalah orang-orang yang seperti saya, yaitu adalah orang-orang yang mengalami selalu permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahan setiap kali ingin menurunkan berat badan atau mengecilkan perut, selalu ada masalah. Masalahnya apa? Masalah sederhana, setiap keberhasilan yang kita miliki, akhirnya nggak berapa lama lagi selalu mengalami kenaikan kembali. Oke, dalam sekalian pada hari ini saya nggak akan terlalu lama, tapi saya akan bahas dari segi ilmiah, mengapa program yang kami miliki yang namanya Body Burn 45 ini adalah salah satu program pilihan yang sangat sederhana dan juga sangat efektif sekali untuk menurunkan lingkar pinggang dan berat badan Anda. Oke, kalau boleh saya minta waktunya sebentar. Oke, oke, good. Oke, teman sekalian, minta maaf ini kayaknya ada masalah. Bentar ya. Oke, good. Oke. Nah, teman sekalian, kalau kita bicara mengenai kegemukan, tentunya semua orang rata-rata nggak suka untuk memiliki sebuah bentuk badan yang gemuk, bukan karena masalah bentuknya, bukan mengenai masalah apa namanya, mungkin baju yang Anda pakai mungkin nggak lagi menjadi cukup, tapi kalau Anda adalah orang-orang yang 3 tahun terakhir ini seringkali mengalami kegemukan itu nggak langsung seketika ya, artinya hari ini makan banyak terus besoknya menjadi gemuk, itu enggak, itu sama sekali nggak mungkin terjadi teman sekalian ya. Seringkali yang terjadi adalah kegemukan itu terbentuk karena kita memiliki, Anda dan saya seringkali memiliki kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya membuat badan kita makin lama makin bertambah gemuk. Jadi kalau Anda adalah 3 tahun terakhir ini, Anda adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan, oke? Memiliki apa? Kecenderungan. Kalau 3 tahun terakhir ini Anda adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan lingkar pinggangnya cenderung naik. Taunya dari mana? Lingkar pinggulnya cenderung naik. Taunya dari mana? Ya, taunya dari baju atau celana yang Anda pakai sehari-hari. Apakah cenderung semakin menjadi lebih sempit apa enggak? Oke? Kalau Anda adalah orang-orang yang berat badannya selama 3 tahun terakhir ini cenderung naik. Kalau Anda adalah orang-orang yang 3 tahun terakhir ini adalah seringkali memiliki nafsu makan yang sulit terkontrol. Termasuk apa? Seringkali kalau habis makan, terus nggak berapa lama kemudian lagi langsung lapar lagi. Mungkin Anda selesai buka puasa atau mungkin makan malam pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10-nya langsung terasa lapar dengan begitu intens sekali rasa kelaparannya. Mungkin Anda adalah orang-orang yang setiap kali makan, habis itu nggak selalu kepingin untuk mencari yang manis-manis, termasuk yang kopi manis, teh manis, segala sesuatu yang mengandung gula yang sangat tinggi sekali. Terus nggak berapa lama kemudian Anda mulai merasa memiliki rasa lapar yang berlebihan. Oke? Kalau Anda 3 tahun terakhir ini adalah orang-orang yang memiliki rasanya kok loyo, rasanya kok lemes, dan seringkali teman sekalian Anda harus tahu bahwa orang-orang yang gemuk tapi tidak berenergi itu bukan karena kekurangan makanan. Oke, saya ulangi teman sekalian. Karena saya pernah mengalami ini ya, berat badan saya pernah mencapai hampir 90 kg, yaitu kurang lebih 89 kg. Dan saya merasa nggak berenergi, saya merasa olahraga itu capek banget, dan saya bisa pastikan pada Anda itu bukan karena saya kekurangan makanan, oke? Ya. Jadi kalau Anda adalah orang-orang yang 3 tahun terakhir ini kerasa tidurnya nggak bisa nyenyak, atau tidurnya udah lama, bangunnya nggak bisa berenergi, nggak bisa feeling dinamis, nggak bisa kayak kerasa selalu kayak berat banget kalau bangun ya. Kalau Anda adalah orang-orang yang selama 3 tahun terakhir, mungkin kalau Anda sudah menikah, memiliki fungsi atau kemampuan seksualitas yang menurun. Mungkin libido Anda menurun. Kalau Anda adalah orang-orang, teman sekalian, yang 3 tahun terakhir ini
mudah lupa. Bukan karena kebiasaan, tapi mulai memiliki brain fog. Brain fog itu apa ya? Jadi tiba-tiba otaknya itu nggak bisa mengingat kata-kata yang sederhana. Udah kepengen tuh hampir keluar di ujung lidah Anda, tiba-tiba kok susah. Mungkin juga karena faktor usia, tapi mungkin juga teman sekalian karena faktor kegemukan yang Anda alami, ini membuat penuaan itu menjadi lebih cepat terjadi. Dan kalau Anda, teman sekalian, selama 3 tahun terakhir ini, mungkin Anda nggak tahu kalau Anda ngorok, tapi saya tahu ada orang-orang tertentu yang ngoroknya itu kayak suara motor Harley, teman sekalian ya. Itu salah satu teman baik saya yang dulu sampai sempat ke puncak dan direkam. Dia nggak tahu, teman sekalian, kalau dia tidur tuh ngorok. Mungkin juga istrinya pun juga nggak terlalu komplain, nggak terlalu memberitahu dia. Tapi kalau Anda adalah orang mungkin terganggu oleh pasangan hidup Anda yang ngorok, maka Anda tahu bahwa kemungkinan besar pasangan hidup Anda ini sedang mengalami yang namanya kenaikan berat badan dan mulai menjadi gemuk. Apa sih beda gemuk dan obesitas atau obes? Gemuk dan obesitas memiliki tingkat intensitas atau kelebihan lemak dan berat badan yang berbeda. Kalau sekedar gemuk adalah ya mungkin Anda sedikit lebih gemuk daripada orang yang rata-rata. Lemaknya lebih tinggi daripada yang rata-rata. Berat badannya lebih tinggi daripada yang rata-rata. Body mass index-nya lebih tinggi daripada rata-rata. Kalau obes itu jauh berkali-kali lipat dibandingkan dengan orang yang gemuk. Dan rata-rata kalau Anda adalah orang-orang yang memiliki persentase lemak di atas 30%, teman sekalian, Anda sudah memulai masukin ambang yang namanya obes. Bagi para pria ya, bagi para wanita rata-rata kalau sudah di atas 32%, 35%, Anda sudah di atas ambang obes, teman sekalian. Nah, kita memiliki sebuah alat yang bisa membantu Anda untuk bisa mengukur persentase lemak Anda. Tapi karena mungkin dengan adanya namanya work from home ini, akan sulit bagi kita atau Anda untuk mengukurnya. Nah, yang saya minta adalah kepada Anda untuk mempraktekkan. Gunakan, minta maaf, kamera saya rusak hari ini ya. Gunakan jari Anda untuk mengukur lingkar pinggang Anda. Jadi gunakan antara jari jempol dan jari kelingking Anda, ya, jempol dan kelingking, tangan kanan dan kiri itu membentuk satu garis. Kalau misalnya lingkar pinggang Anda itu lebih dari 4 jengkal, ini kasaran banget ya teman sekalian ya. Setiap orang kan punya tangan yang ukurannya berbeda-beda. Tapi secara rata, kalau misalnya Anda nggak bisa memenuhi lingkar pinggang Anda dengan 4 jengkal dari jempol dan jari kelingking Anda, maka kemungkinan besar Anda adalah orang-orang yang termasuk kategori memasuki obesitas ya teman sekalian. Nah, kan kalau misalnya Anda adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori yang saya katakan tadi dan Anda mulai memiliki masalah-masalah kesehatan, mungkin terlihat dari tanda-tandanya bahwa wow, tekanan darahnya mulai nggak teratur, mulai cenderung tinggi, mungkin gula darahnya mulai cenderung tinggi, mungkin kolesterolnya mulai cenderung tinggi, dan Anda kalau mungkin adalah orang-orang yang memiliki keturunan, garis keturunan atau mungkin history bahwa keluarganya memiliki beberapa kondisi kanker atau kondisi penyakit-penyakit degeneratif lainnya, mungkin pembuntuan pembuluh darah, masalah dengan jantung, maka Anda berada dalam tingkat resiko yang sangat tinggi sekali dan harus mulai mencari sebuah solusi. Nah, yang saya akan bicarakan pada siang hari ini adalah jawaban yang sangat sederhana sekali bagi setiap permasalahan yang Anda miliki. Jawabannya cukup sederhana, bagaimana caranya untuk bisa menurunkan lingkar pinggang Anda, lingkar perut Anda, dan mungkin juga berat badan Anda dengan cara yang paling sederhana. Dan istilahnya cara ini memberikan hasil begitu aman, yang begitu luar biasa, dan bahkan Anda bisa lihat hasilnya dalam hitungan hari, teman sekalian ya. Jawaban sederhana dari permasalahan itu adalah yang namanya intermittent fasting. Atau kalau saya mau terjemahkan bebas, versi saya adalah menggunakan sebuah pola makan yang namanya jendela makan. Nah, teman sekalian, akan pasangkan video ini sebentar, karena ini mumpung di bulan Ramadan, di bulan puasa, semoga ini bisa membuat Anda mempelajari sedikit mengenai apa itu yang namanya intermittent fasting, yang mirip sekali dengan kebanyakan yang dilakukan oleh umat muslim yang sedang berpuasa. Silakan. Hi. When I was a kid, my parents told me that I should eat 3 meals a day.
breakfast, lunch, and dinner. But now I realize that 3 meals may be too much. Modern humans eat way too much food, way too much sugar, way too often. I ate too much. This is why fasting is amazing. Not eating food at all, zero, may be the healthy thing to do. And right now, hundreds of millions of Muslims are doing it. They are fasting for the whole month of Ramadan. Muslims eat 1 meal a day instead of 3, and they don't eat anything or drink anything from sunrise to sunset. So, depending on where they live, they could be fasting for 10 hours a day up to 20 hours a day. And according to scientific studies, this is good for the body. Let me explain this in medical terms. When you fast, the blood sugar level will drop, and you can now unlock the blood sugar reserve in your liver. And when you use up all of that, you can now use fat, and fat will produce ketones. Ketones will increase your mental alertness. This is why Muslims, Jews, and Christians fast. And this is why healthy athletes also fast. But instead of calling it Ramadan, they call it a different name. Intermittent fasting. In fact, ancient humans also fasted all the time. They didn't have sugar and food lying around in every corner of the house like we do today. So they went hours without eating. Fasting is the new modern day tool to fight diabetes, that is diabetes and obesity. Our forefathers have done it, and we can do it too. But to me, the most exciting part about fasting is not what it does to your body, it's what it does to your mind. I have fasted for over 1,000 days in my life, and nothing was harder than saying no to a delicious meal when you're starving and no to water on a very hot day. This makes you much more disciplined and a much more empathetic person. In Ramadan, Muslims are supposed to fast not just for health, but also to feel for the poor. Feel for those who do not have anything to eat or drink for a whole day. So when you fast, you feel what they feel. You become empathetic, and that is powerful and priceless. Personally speaking, I don't just fast during Ramadan. I do it on a personal level. I do intermittent fasting at least 5 times in a week for health reasons, and I truly believe in it. And I advocate it for my patients. At the end of the day, the next time you eat 3 amazing meals in a day, remember that may be too much food. Fasting for 1 day, 2 days, or 30 days. Ramadan Kareem to all of you. Oke, teman sekalian. Jadi kalau Anda adalah orang-orang yang mungkin masih berpikir bahwa yang namanya intermittent fasting dengan pola 16-8, yaitu 16 jam kita berada dalam jendela yang berpuasa dan 8 jam dalam jendela makan. Tentunya apa yang Anda lihat tadi adalah sebuah video yang dibawakan oleh yang namanya Nas Daily, mengatakan Dr. Eli di dalam video tersebut mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara modern, cara yang paling modern di era yang zaman sekarang ini untuk fight, untuk melawan yang namanya obesitas dan diabetes, dibilang katakan seperti itu ya. Dan saya percaya dia pernah mengalami dan juga menangani begitu banyak pasien-pasien yang memiliki keberhasilan luar biasa untuk memerangi obesitas dan memerangi diabetes atau gula darah tanpa harus menggunakan obat-obatan kimia seumur hidup. Oke, jadi ingat obat-obatan sangat penting sekali, perlu digunakan, tapi tentunya kalau ada cara untuk tidak harus bergantung dengan obat-obatan seumur hidup, mungkin itu adalah cara yang lebih sehat. Dan Nas mengatakan bahwa
begitu banyak scientific evidence, begitu banyak bukti-bukti ilmiah yang mengatakan bahwa bukan saja ini berhasil, tapi juga aman. Dan dia juga mengatakan bahwa yang namanya apa yang bisa diberikan oleh pola makan yang namanya intermittent fasting ini untuk kesehatan mental kita. Wow, teman sekalian. Saya mempelajari begitu banyak dan membaca begitu banyak jurnal, berdiskusi dengan begitu banyak dokter dan spesialis. Dan saya mengatakan bahwa ini adalah salah satu pola makan yang terbaik. Karena bukan saja bisa memberikan hasil saat ini juga, tapi bisa dipertahankan seumur hidup Anda. Oke? Nah, teman sekalian, kalau Anda bertanya apakah ini aman, mungkin adalah orang-orang yang belum pernah berpuasa sebelumnya dan menganggap puasa itu adalah sesuatu yang momok, yang takut susah, takut sulit, takut kelaparan. Dan mungkin Anda adalah orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Mungkin misalnya Anda memiliki kondisi kesehatan diabetes, Anda mungkin punya problem dengan ulcer atau MAH gitu ya. Mungkin Anda punya kondisi jantung, atau mungkin Anda punya kondisi hypothyroid, atau mungkin kondisi dengan tekanan darah, dan mungkin juga masalah dengan sendi. Nah, kalau Anda adalah orang yang memiliki permasalahan dengan kesehatan yang seperti ini dan memiliki problem dengan berat badan Anda dan mungkin memiliki masalah dengan bentuk tubuh Anda, dan mungkin Anda mempertimbangkan dan mencari sebuah solusi yang sederhana dan berpikir bahwa mungkin program Body Burn 45 ini bisa membantu Anda, saya minta Anda untuk berkonsultasi dengan certified coach Body Burn 45 ya. Ngobrol aja dengan mereka, ceritakan kondisi Anda dan tanyakan bagaimana caranya apabila Anda memiliki kondisi-kondisi seperti ini, itu Anda tetap bisa mengikuti programnya dan jangan takut bahwa puasanya akan membuat Anda menjadi lebih parah karena semua dari Anda akan dibimbing baby step langkahnya agar kondisi kesehatan yang Anda miliki ini tidak terganggu dengan program yang akan Anda ikuti ya. Kita memiliki begitu banyak kasus atau klien yang mengatakan kondisi diabetesnya meningkat dengan begitu luar biasa. Meskipun mereka memiliki MAH atau ulcer, memang akan ada kondisi khusus yang harus mereka lakukan, tapi mereka tetap bisa mengikutinya dengan baik. Kondisi jantung bermacam-macam, teman sekalian. Ada yang aritmik, mungkin ada yang ada kebocoran bilik jantung, mungkin ada yang pembuntuan pembuluh darah. Jadi nggak bisa Anda mengatakan saya punya kondisi jantung gitu aja ya, terus harus mengikuti program Body Burn. Enggak, setiap kondisi jantung berbeda-beda. Anda harus dibimbing oleh certified coach Body Burn 45. Oke, baik Anda memiliki problem dengan thyroid Anda, dengan tekanan darah Anda, masalah sendi Anda, ingat Anda perlu berdiskusi dengan coach yang tersertifikasi dari Body Burn 45. Oke, nah saya akan bahas sedikit beberapa sumber yang cukup kredibel teman sekalian. Ini adalah salah satu artikel yang dimuat dari Harvard Medical School, salah satu research university yang top 3 tertinggi terbaik di dunia teman sekalian. Dikatakan bahwa ini Anda bisa lihat di layar Anda, di saya garis bawahi, mereka menurunkan berat badan, juga menurunkan tekanan darah mereka, menurunkan kolesterol dan juga sugar blood-nya, gula darahnya meningkat. Oke, memang penelitiannya banyak dilakukan di rats. Oke, ini diposting tahun 2018 ya. Penelitian di rodents, di tikus itu di animal labs itu membuktikan begitu banyak hal-hal positif. Tapi antara 2018 menuju tahun 2020 ini begitu banyak penelitian yang dilakukan juga di manusia dan menunjukkan pada saat dikatakan bahwa Anda lihat ya, studies di human, di manusia, hampir semuanya menunjukkan bahwa intermittent fasting itu aman dan sangat efektif sekali. Wow, ini adalah sebuah artikel yang dimuat dari Harvard Medical School. Dan dikatakan juga ini adalah sebuah artikel yang dimuat di The New England Journal of Medicine. Ini salah satu jurnal yang sangat kredibel sekali di dunia teman sekalian, dipublish di tahun 2019 di bulan Desember. Jadi cukup baru ya. Dikatakan bahwa evidence itu bukti-bukti itu menunjukkan bahwa kalau kita makan dengan di periode 6 jam dan mungkin kurang lebih fasting, yaitu berpuasa dalam periode 18 jam.
bisa memicu metabolic switch. Jadi bisa memicu agar badan kita ini nggak lagi tergantung terhadap gula darah, tapi tergantung dengan yang namanya ketone. Saya nggak mau terlalu detail di sini teman sekalian, tapi yang penting adalah meningkatkan longevity, umur panjang, menurunkan kemungkinan terkena penyakit, termasuk dikatakan menurunkan kemungkinan, ya, nggak menyembuhkan teman sekalian. Saya nggak mengklaim menyembuhkan kanker, saya nggak mengklaim apa-apa, tapi dia bilang menurunkan kemungkinan penyakit-penyakit seperti kanker dan obesitas. Nah, saya kalau boleh minta izin memasuki sedikit agak teknis teman sekalian, ini saya akan tunjukkan jurnal juga, bahwa kalau Anda lihat di sini teman sekalian, yang namanya pola makan kita, pola makan Anda dan saya, itu akan memengaruhi yang namanya mikroba di dalam sistem perenyahan Anda, ya, termasuk aktivitasnya dan juga termasuk apa namanya, mungkin berbagai macam mikroba yang mungkin bisa membantu kesehatan atau bahkan menyebabkan penyakit kalau Anda memiliki pola makan tertentu. Oke, nah, pola makan juga Anda dan saya itu memengaruhi lifestyle kita, ya. Jadi kalau pola makan kita itu memengaruhi aktivitas harian kita, memengaruhi tidur kita, memengaruhi apa yang kita makan. Jadi kalau dengan intermittent fasting, Anda misalnya hanya makan 6 jam atau 8 jam saja, itu sudah pasti akan memperbaiki atau paling enggak akan mengurangi hal-hal yang jelek yang memengaruhi pola makan Anda, yaitu tubuh Anda, dan juga yang memengaruhi sistem pencernaan Anda. Apa yang terjadi teman sekalian pada saat hal-hal yang jelek itu Anda hanya berhasil kecilkan. Jadi kalau biasanya Anda makan antara 12 jam sampai 14 jam. Artinya apa? Anda makan mungkin jam 6 pagi, selesai makan jam 8 malam. Itu berarti 14 jam makan teman sekalian. Anda menempatkan sebuah tekanan yang luar biasa pada sistem tubuh Anda. Oke? Nah, kalau misalnya makannya diganti menjadi bukannya 14 jam sehari, tapi Anda makan cuma 6 sampai 8 jam. Yang terjadi teman sekalian, metabolik Anda bisa lihat di kotak biru tersebut, metabolic regulation dalam tubuh Anda menjadi berubah total. Kalau sebelumnya yang namanya inflamasi bisa meningkat sekali tajam karena Anda makannya terlalu banyak dan 14 jam sehari makan. Mungkin insulin level Anda diproduksi terus-menerus karena makannya terlalu sering. Lipid lemak terbentuk terus-menerus karena hormon insulin tersebut akan mengkonversi gula darah menjadi lemak. Dan juga seks hormonnya teman sekalian. Kalau Anda makannya nggak benar, pasti Anda akan memiliki fungsi seksualitas yang terganggu. Sehingga pada saat intermittent fasting dijalankan, ini akan mempengaruhi up regulating atau down regulating, menyebabkan inflamasi meningkat atau menurun, insulin meningkat atau menurun, lemak meningkat atau menurun, seks hormon meningkat atau menurun, ya. Sehingga dikatakan bahwa jurnal itu mengatakan bahwa ini semua apa yang Anda makan dan berapa lama Anda makannya itu akan memengaruhi obesitas, kanker, dan beberapa kondisi kesehatan lainnya teman sekalian. Jadi kalau kita lihat bahwa ini ya jurnalnya, Anda boleh catat, Anda boleh screenshot, Anda boleh baca. Jurnal ini sangat, dia nggak berat memihak terhadap intermittent fasting, dia sangat objektif sekali. Dia mengatakan bahwa meskipun terlihat bagus, tapi dibutuhkan lebih banyak lagi penelitian untuk bisa membuktikan setiap klaim yang ada, dia kata seperti itu. Tapi ini dia mengatakan bahwa metabolic health-nya manusia terlihat meningkat dengan baik pada saat melakukan yang namanya intermittent fasting. Oke, nah ini salah satu konklusinya. Dia mengatakan bahwa intermittent fasting menunjukkan bahwa jendela makan atau puasa ini bisa menjadi cara yang menjanjikan untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan metabolisme. Wow, teman sekalian, kalau Anda adalah orang-orang yang selama ini tergantung dengan shake untuk mempertahankan agar berat badan Anda kurus gitu ya, atau Anda bergantung terhadap pola makan yang nggak sehat, nggak makan untuk menurunkan berat badan, oke, itu juga salah. Karena kenapa? Kalau Anda cuma sekedar nggak makan saja untuk menurunkan berat badan Anda pasti akan bertambah gemuk. Ya, nah di seri saya yang berikutnya saya akan menjelaskan apa sih bedanya intermittent fasting dengan pola penurunan berat badan yang konvensional. Yang konvensional apa? Nanti saya jelaskan ya di seri yang saya berikutnya. Oke, teman sekalian. Jadi
Manfaat kesehatan dari intermittent fasting, baik Anda yang melakukan selama 8 jam makan atau mungkin 6 jam makan, itu rata-rata yang mulai perlahan-lahan bisa dibuktikan secara ilmiah oleh para peneliti-peneliti yang ada yang mempublishkan jurnal mereka di jurnal-jurnal yang sangat kredibel, itu paling nggak akan ada yang namanya fat loss. Oke, fat loss terlihat karena kalau Anda ingin menurunkan lingkar pinggang Anda, lingkar perut Anda, lingkar bokong Anda, lingkar paha Anda, intermittent fasting paling efektif teman sekalian. Sangat-sangat efektif sekali dan tergolong sangat cepat sekali ya. Saya katakan tadi, ada nggak yang memiliki problem dengan brain fog? Jadi otaknya nggak bisa berpikir dengan baik, nggak bisa jernih mikirnya, sering lupa. Ini salah satunya teman sekalian. Anda akan memiliki improve cognitive function. Inflamasi akan menurun. Dengan Body Burn 45, Anda akan dipandu oleh yang namanya coach tersertifikasi Body Burn 45. Tekanan darah bisa menurun. Blood sugar, gula darah lebih terkontrol. Metabolic health yang lebih sehat. Dan tentunya memberikan efek anti-aging yang lebih baik. Ini semua diberikan oleh pola makan yang namanya intermittent fasting. Tapi teman sekalian, ada tapinya. Anda harus tahu ada tipe-tipe makanan yang akan membantu mempercepat dan memperdahsyat berkali-kali lipat pola makan intermittent fasting ini. Ada juga pola makan yang akan memperlambat kalau Anda menjalankannya tidak dibimbing oleh coach yang tersertifikasi, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan hasil terbaik yang Anda inginkan ya. Jadi Body Burn 45 itu apa teman sekalian? Body Burn 45 adalah sebuah program yang mengandalkan 3 langkah sederhana. Langkah pertama adalah simple eating plan window. Yang kedua adalah simple exercise anywhere. Oke, Anda mau exercise semampunya, sebisanya, dimanapun bisa. Dan yang ketiga adalah masa transisi Anda selama 45 hari tersebut akan dibantu dengan beberapa supplementation sehingga Anda bisa mengikuti program ini selama 45 hari dengan baik. Nah, kalau Anda bertanya, Pak, apakah 45 hari itu cukup ya bisa menurunkan atau saya bisa mencapai goal yang saya inginkan dalam bentuk berat badan atau bentuk badan yang saya inginkan? Jawabannya adalah, well, dalam 45 hari Anda akan mendapatkan hasil yang begitu signifikan sekali dan Anda akan sangat happy sekali. Anda sangat bahagia sehingga Anda bisa melanjutkan program ini terus-menerus sampai di hari ke-90 atau sampai di hari ke-180. Anda bisa lakukan ini seumur hidup tanpa harus kelaparan, tanpa harus starving ya, enggak makan, tanpa harus olahraga yang gila-gilaan, tanpa harus tergantung dengan susu shake Anda, tanpa harus merasa bahwa Anda nggak bisa makan makanan yang Anda mungkin merupakan favorit Anda. Nanti diajarkan semuanya dan dibimbing oleh coach Body Burn 45 teman sekalian ya. Ini penting sekali. Dan apakah ada sebuah cara yang ada sebuah alat mulai kendor sekali karena harus dilahirkan atau mungkin selulit yang paha, pantat, Anda, maka yang namanya alat meninggal menit misalnya ya. Nah, ini adalah teman baik saya yang namanya Dr. Fusi Novana. Dia seorang dokter spesialis patologis klinis, memiliki permasalahan dengan berat badan di usia yang sudah di atas 50 tahun dan lingkar ukurannya teman sekalian satu, lingkar pinggangnya yang sangat besar sekali. Anda bisa lihat ya di foto, di situ tertulis bahwa sebelum mulai program dengan lingkar pinggang itu 93 cm, terus akhirnya sesudah program selesai dan bahkan beberapa minggu kemudian turun sampai dengan 74 cm. Itu kurang lebih teman sekalian lingkar pinggangnya turun hampir lebih dari 20 cm ya teman sekalian. Oke, nah teman sekalian mungkin kalau saya boleh merangkumkan secara singkat bagi Anda mungkin tertarik untuk
Memiliki kehidupan yang lebih sehat, menghindari obat-obatan yang terus-menerus, mengurangi dosis obat-obatan gula, tekanan darah tinggi, kolesterol, mengecilkan lingkar pinggang Anda, tapi maunya cuma bisa olahraga semampunya, maunya cuma bisa nggak mau tergantung dengan susu shake-nya, dan kepingin belajar cara makan yang biar Anda nggak mudah lapar, makan kenyang dan bertahan cukup lama. Dan mungkin Anda adalah orang-orang yang mengatakan, Pak, saya sangat kondisi ngorok saya ini sangat mengganggu bagi pasangan hidup saya. Kondisi saya ini sangat mengganggu dengan fungsi seksualitas saya. Maka teman sekalian, yang namanya program Body Burn 45 ini, langkah pertama adalah mencari coach Body Burn 45 yang bisa membantu Anda dan join the program. Oke? Nah, tentunya bagi Anda yang mengikuti ibadah puasa, penting sekali mengetahui bahwa ada jadwal secara khusus yang sudah kami siapkan sebagai panduan kalau Anda ingin mengikuti program Body Burn 45 selama bulan Ramadan ini, ya. Oke, nah, ada challenge-nya teman sekalian. Challenge ini saya perpanjang dari bulan April menjadi sampai dengan bulan Juli. Jadi bagi siapapun yang mengikuti program Body Burn 45, ada Body Burn 45 Challenge. Siapapun dari Anda yang mengikuti program ini bergabung dari bulan April sampai dengan Juli akan memenangkan hadiah. Dipilih teman sekalian, orang yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari hasil foto yang Anda berikan dan pengukurannya, ya. Pemenang bisa mendapatkan Galvanic Spa Body, bisa mendapatkan Jumpstart, dan juga bisa mendapatkan T-Green. Dan bagi semua dari Anda yang memasukkan foto-foto dan hasil pengukuran Anda, nanti akan dipilih oleh tim panelis, ya teman sekalian, ya. Kalau Anda akan dipilih nanti semuanya masuk ke dalam grand finale di bulan Agustus dan akan mendapatkan hadiah yang sangat spesifik, khusus, dan spesial sekali. Oke, teman sekalian, saya akan mengakhiri live pada hari ini, dan untuk seri yang berikutnya saya akan membahas mengenai apa sih bedanya Body Burn 45 atau yang namanya intermittent fasting ini dengan program konvensional menurunkan berat badan yang lainnya yang ada di luar sana, dan mengapa program Body Burn 45 ini lebih superior, lebih dahsyat, lebih jangka panjang, dan lebih menghasilkan. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya.